Stop bikin konten dengan satu tema jika kamu nggak ngerti yang namanya double content strategi. Double content strategi itu adalah dua strategi konten, yang satu ditargetkan untuk pengikut dan yang satunya untuk non-pengikut. Sama ketika kamu itu bikin konten VOD untuk apa, konten review untuk apa, konten foto untuk apa, dan konten cerita itu untuk apa, itu udah saya bahas sih, dan itu strateginya hampir sama dengan ini ya. Nah, sebaiknya kalau kamu itu udah bikin konten udah bagus, kemudian turun lagi misalkan, atau konten kamu itu nggak stabil banget ya, maka wajiblah kamu itu menargetkan yang namanya dua modul konten yang kamu bikin berbeda, teman-teman. Ini juga sempat udah aku singgung sih, cuman sebagai pengantar aja dulu di postingan saya yang ini, teman-teman. Silakan kamu cek aja di sana ya. Nah, bagaimana cara kita bikin konten untuk pengikut kita dan bagaimana kita bikin konten untuk non pengikut? Yang pertama kita mulai dulu untuk konten non pengikut. Nah, rata-rata semua konten kreator itu bikin kontennya untuk non pengikut, udah biasa kayak gitu. Kamu cari tutorial dimanapun, kalian cari edukasi manapun, kalian tonton siapapun mentornya, pasti yang dianjurkan adalah konten yang ditargetkan untuk non pengikut dan juga jangkauan luas. Tetapi itu salah, teman-teman. Kenapa saya bilang salah? Karena tidak semua orang yang nonton konten kamu itu adalah non pengikut. Emang kita itu menargetkan non pengikut kita atau bukan follower kita agar follower kita itu bertambah, tapi nggak gitu juga strateginya. Kalau konten untuk non pengikut, maka kamu itu bikinnya menggunakan hook, udah selesai di situ. Titik dulu, teman-teman. Dan di dalam hook itu kamu harus memainkan yang namanya permainan hook, teman-teman. Permainan hook itu ada hook visual, kemudian ada hook kata-kata. Ini udah saya singgung ya. Nah, kemudian kamu itu harus membuat naskah, kemudian kamu itu harus menyusun skrip, kemudian kamu itu harus menyusun frame-nya kayak apa, harus menyusun kontennya kayak apa. Nah, itu kamu harus sudah konsep benar, teman-teman. Karena yang akan nonton konten kamu itu adalah orang yang belum kenal seperti apa diri kamu, yang belum kenal seperti apa tema kamu, dan yang belum kenal seperti apa penyajian konten kamu, teman-teman. Ini dari semua konten ya. Nah, ini kalau kamu bikin konten non pengikut atau untuk calon followers kamu gitu ya. Beda lagi kalau kamu bikin konten dengan pengikut kamu targetnya. Nah, kalau konten dengan target pengikut kamu gak pakai hook pun mereka bakalan nonton. Kenapa? Karena pengikut kamu itu udah tahu seperti apa kamu, bagaimana kamu, tema konten kamu seperti apa gitu. Kamu gak pakai hook pun gak apa-apa. Bahkan konten kamu itu pun datar sekalipun gak ada apa-apa. Contohnya seperti konten saya yang datar semuanya rata-rata. Itu gak masalah banget. Kenapa? Karena targetnya emang untuk penonton. Atau kamu tinggal balas komentar aja. Jadi penonton-penonton kamu tuh yang komentar, yang di akun kamu maksudnya, itu kamu balesin komentarnya, jawab. Nah, itu untuk pengikut-pengikut kamu, teman-teman. Dan itulah dua strategi yang berbeda. Nah, kapan sebaiknya kita harus menggunakan ini? Sebaiknya itu silakan kalian kombinasikan, teman-teman. Kalau pagi misalkan kamu posting konten untuk pengikut, atau malamnya itu nanti kamu posting untuk non pengikut gitu ya. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, 3 hari pertama, kamu tuh bisa bikin konten untuk pengikut-pengikut kamu dengan cara membalas komentar, misalkan. Kemudian di 3 hari berikutnya, itu kamu bisa bikin konten dengan target non-pengikut itu, teman-teman. Dan konten untuk non-pengikut itu harus lebih powerful ya kamu bikinnya. Harus maksimal mungkin, harus edit mungkin. Setiap 3 detik harus ada frame yang kamu ganti. Ada zoom out, ada zoom in, kemudian ada teks yang nempel gitu ya. Nah, itulah strategi yang banyak diajarkan oleh para edukator manapun, dan ini merupakan strategi umum, cuman mereka itu nggak pernah mendetailkan caranya seperti ini. Kontennya itu untuk siapa sih gitu ya.